Halo teman-teman, selamat datang di channel William Iyas. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sampai di video ini melalui QR code yang ada di modul yang aku buat. Bagi yang sudah mendapatkan modul dari aku, pastinya juga sudah membaca materi yang telah aku buat ya. Di sana sudah dijelaskan secara tulisan. Jadi dengan video ini harapan aku bisa membantu kalian untuk lebih memahami tampilan AutoCAD secara langsung dan bagaimana cara mengoperasinya. Karena kadang kalau hanya dari berdasarkan modul itu kita kadang kebingungan. Jadi di sini di video pertama ini aku akan mengajarkan, lebih tepatnya kita akan sama-sama mengenal tampilan dari software AutoCAD atau bisa disebut dengan interface. Nah, pertama-tama teman-teman boleh buka dulu AutoCAD-nya. Kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bikin lembar kerja baru dulu. Caranya bagaimana? Caranya di sebelah kiri layar ada pilihan open dan new. Nah, kita pilih new untuk membuat lembar kerja baru. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah bisa kita lihat, nah, di sini banyak sekali ya tombol-tombol, nah, banyak sekali pilihan-pilihan menu. Nah, nggak usah bingung, nggak usah pusing, kita akan mengenal dari yang paling mudah dulu aja ya. Oke, jadi pertama kita akan mengenal nama-namanya, istilah-istilahnya. Oke, jadi yang pertama itu ada yang namanya adalah ribbon. Ribbon itu yang di bagian atas ini teman-teman. Yang di bagian atas kiri yang banyak menu-menunya ini adalah ribbon. Nah, ribbon itu sendiri berisi nih, ada banyak tab. Di sini ada home, ada teman-teman, ada home, ada insert, ada annotate, ada parametric, view, manage, output, add-ins, dan lain-lain. Nah, ini adalah ribbon teman-teman. Kemudian ada yang namanya adalah drawing area atau area gambar. Area gambar itu yang di sebelah sini, tempat dimana kalian nanti akan menggambar, akan membuat desain, buat denah dan lain-lain. Kalian di sini, ini adalah lembar kerja kalian di bagian hitam. Kebetulan tampilan aku hitam ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya adalah command line. Command line itu adalah di sini. Di bawahnya drawing area. Nah, di sini kita bisa menuliskan komen apa yang mau kita masukkan, atau bisa disebut dengan perintah ya. Perintah ada berbagai macam, ada line, circle, kemudian ada rectangle dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di video berikutnya. Nah, di sini tempat kita menulis, misal kita bisa menulis line seperti ini, nah, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah status bar. Status bar itu apa sih, di bagian mana? Nah, status bar itu di bagian sini teman, kanan bawah. Kanan bawah ini
ini ada menu-menu ya. Menu-menu seperti apa, menu-menu untuk mempermudah kita dalam pekerjaan menggambar kita. Jadi ada banyak menunya, nanti juga kita akan pelajari ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah application menu. Application menu ini tombol yang ada gambar logo AutoCAD-nya ini ya, huruf A ini teman. Jadi di sini, nah kalian bisa lihat ada berbagai macam menu, ada new, open, save as. Ini untuk nanti ya kita mau menyimpan, mau membuka dokumen baru atau membuat dokumen baru, nah seperti itu. Bisa kita impor, ekspor, seperti itu teman-teman. Untuk tampilannya kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam ribbon tadi juga ada berbagai macam pilihan. Ada draw, mau di dalam home ya, jadi dalam itu juga ada beberapa pengelompokan menu. Ini ada draw, modify, kemudian annotation, layer, block, properties, dan lain-lain. Nah, lalu sekarang kita akan belajar untuk penggunaan mouse. Aku rasa untuk bermain AutoCAD agak sulit kalau nggak pakai mouse ya teman-teman. Nah, aku sarankan kalian untuk mengerjakan AutoCAD ini menggunakan mouse ya. Jadi di mouse bisa kalian lihat masing-masing ya, mouse kalian masing-masing. Di sana ada scroll, roda scroll ya. Jadi ada roda yang bisa diputar. Nah, itu fungsinya. Jika kalian memajukan rodanya, maka fungsinya adalah untuk zoom in. Jadi gambar akan diperbesar untuk memperbesar gambar. Nah, kemudian kalau memundurkan itu untuk memperkecil. Nah, nih semakin kecil ya teman-teman, memperkecil tampilan area kerja gambar kalian. Jadi teman-teman, udah gampang. Nah, lalu kalau untuk klik kiri pada mouse, nah ini gunanya untuk memilih objek. Nah, memilih objeknya itu kalau di AutoCAD itu menggunakan seperti ini. Jadi kayak di drag gitu teman-teman. Nah, di drag ke kanan dan ke kiri itu beda teman-teman. Nah, itu bedanya apa? Jadi nah, biar kakak jelasin ya. Pertama kakak coba bikin sebuah line dulu, sembarang ya. Oke, sembarang saja, misalnya seperti ini. Nah, kalau ingin memilih objek, kalian bisa drag ke kanan sini, nah, atau drag ke sini. Misal kita coba ya teman-teman, drag ke kanan. Nah, maka yang terpilih adalah semua garis yang masuk dalam kotaan ini. Nah, garis ini enggak teman-teman, karena dia tidak full masuk ke dalam kotakan ini, kotakan biru-biru ini ya teman-teman. Nah, bedanya dengan drag ke kiri. Nah, maka semua garis yang menyentuh
yang menyentuh bagian hijau-hijau ini, kotakan drag ini, maka akan terpilih. Nah, bagian ini dan ini akan terpilih. Padahal tadi mereka tidak full masuk, tapi mereka bersentuhan. Nah, mereka bersentuhan, ini terpilih. Bisa kita coba dengan mungkin seperti ini ya, bagian tengah saja tidak full. Nah, ini akan terpilih. Nah, berbeda dengan yang geser ke kanan, dia tidak akan memilih, dia tidak akan terpilih karena garis ini harus terpilih secara full. Nah, begini teman-teman. Oke, mulai paham ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tombol Enscape. Tombol Enscape yang ada di keyboard, atau bisa kalian lihat ESC di pojok kanan atas. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk membatalkan perintah apapun yang sedang aktif, teman-teman. Jadi semisal kita membuat rectangle, ini kita belum sampai sini ya teman, cuman aku contohin dulu. Ini kita sedang bisa membuat rectangle. Nah, oke. Atau maaf, atau kita bikin line aja deh, bikin line. Nah, biasanya kalau bikin line kita bisa meneruskan ini terus menerus sampai nggak habis-habis. Nah, untuk menghentikan perintah ini supaya kita kembali, nah nggak bikin garis terus gini ya teman-teman. Untuk menghentikannya adalah kita tekan tombol ESC. Nah, maka kita sudah tidak melanjutkan perintah yang tadi. Nah, atau juga seperti rectangle tadi, kita baru bentuk nih, ternyata kayaknya nggak jadi deh rectangle, nggak jadi, atau mungkin kita mau ngerjakan yang lain dulu gitu. Bisa kita batalin perintah ini, nggak jadi bikin rectangle deh, tinggal pencet ESC aja atau Enscape. Nah, maka perintahnya akan batal, begitu teman-teman. Nah, lalu kemudian untuk menghapus, teman-teman pasti sudah tahu kalau untuk menghapus bisa kalian pilih dulu objek apa yang ingin dihapus. Nah, misal ini tadi agak semua pilih. Nah, lalu tinggal tekan delete. Nah, di pojok kanan atas, ya beda-beda sih di setiap keyboard ya. Kalian cari sendiri, biasanya di atas kanan pada keyboard kalian. Begitu teman-teman. Nah, mungkin segini dulu untuk video pertama dari aku. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.